Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali belajar bersama Bu Uswah. Hari ini kita akan belajar IPA tentang gaya. Nah, kalau dalam IPA, gaya itu adalah interaksi, bisa berupa tarikan atau dorongan, yang dapat menyebabkan sebuah benda mengalami perubahan arah atau perubahan bentuk. Nah, ada beberapa jenis gaya ya. Ada gaya gravitasi, gaya gesek, gaya otot, gaya magnet, dan gaya listrik. Nah, kalau gaya gravitasi bumi itu gaya yang menarik semua benda menuju ke bumi. Sebenarnya gravitasi itu tidak hanya dimiliki bumi ya. Beberapa planet juga memiliki gaya gravitasi dengan tingkat yang berbeda-beda. Nah, di sini contohnya, misal ada buah mangga yang sudah masak, itu kalau jatuh pasti akan ke tanah gitu ya. Terus kalau sebuah bola dilempar ke atas, itu akan kembali ke bawah atau kembali ke tanah gitu. Lalu ada kasus lagi, meteor yang melayang di luar angkasa, ada yang tertarik dan masuk ke bumi. Nah, gaya gravitasi ini banyak manfaatnya ya, dan banyak gunanya, karena bayangkan saja misal di bumi ini tidak ada gravitasi, maka semuanya akan melayang-layang gitu. Kita jalannya melayang-layang, jadi tidak tentu arah gitu ya. Dan benda-benda juga berterbangan di sekitar kita kayak gitu. Ada piring, ada buku, dan kalau yang berbahaya misal ada senjata tajam yang melayang di sekitar kita, pisau gitu misalnya, bisa tidak sengaja menggores badan kita. Nah, kalau untuk kasus meteor yang masuk ke bumi, itu bumi juga sudah memiliki perlengkapan, yaitu atmosfer. Jadi kalau meteor tertarik oleh gaya gravitasi bumi, dia akan terbakar terlebih dahulu oleh lapisan atmosfer, sehingga ketika sampai di bumi itu tinggal bongkahan kecil, tidak terlalu besar, yang bisa menimbulkan kerusakan di bumi. Nah, selanjutnya ada gaya gesek. Gaya gesek itu adalah gaya yang terjadi karena sentuhan benda dengan lintasan. Jadi ada pergesekan gitu ya. Misalnya memainkan alat musik kerbau atau biola, terus memindahkan meja dengan cara digeser, atau rem pada kendaraan. Nah, ada cara memperbesar dan memperkecil gaya gesek. Kalau memperbesarnya, diantaranya bisa membuat pola beralur. Nah, di roda sepeda kalian atau roda motor, roda mobil itu kan tidak licin ya, tapi beralur gitu, supaya gaya gesek lebih besar dan sehingga pas digunakan tidak mudah tergelincir. Kemudian melapisi permukaan dengan karet. Nah, sandal atau sepatu kalian biasanya bagian bawahnya terbuat dari karet ya, supaya tidak terpeleset ketika melewati jalan yang licin. Kemudian memberi tonjolan. Tonjolan ini biasanya ada di pemain sepak bola tuh. Nah, pemain sepak bola sepatunya memiliki tonjolan, jadi ketika mereka berlari di lapangan tidak mudah terpeleset. Nah, seperti ini nggih. Nah, kemudian cara memperkecil gaya gesek. Nah, tadi memperbesar gitu ya, supaya tidak selip atau tidak terpeleset gitu. Kalau memperkecil itu supaya benda itu lebih cepat meluncur gitu. Misalnya memberi roda. Nah, gerobak dorong itu ditambahkan roda supaya lebih ringan saat mendorong beban. Atau memperlicin permukaan benda. Nah, ini biasanya pada mesin-mesin nih. Mesin-mesin itu biasanya diberi oli supaya licin dan mesinnya berputar lebih cepat kayak gitu. Nah, ini ada gerobak dengan roda gitu ya. Nah, selanjutnya ada gaya otot. Gaya otot ini adalah perubahan yang terjadi karena otot manusia atau hewan gitu ya. Contohnya bisa
ibu yang menggendong adik, atau kuda menarik pedati, atau ayah yang mendorong meja. Dan mungkin bisa lagi pembuat ini ya, perajin gerabah yang sedang membuat vas atau guci dari tanah liat kayak gitu ya. Nah, kalau ibu ini menggendong adik ya, ini gaya otot. Terus kuda menarik pedati gitu. Dia kan menggunakan ototnya untuk bisa menarik pedati tersebut. Nah, kalau di bagian kudanya itu gaya otot, tapi kalau di bagian rodanya itu nanti masuk ke gaya gesek gitu. Nah, terus kalau perajin gerabah itu tadinya kan dia membuat benda-benda dari tanah liat gitu lah. Tanah liat dibentuk sedemikian rupa sehingga menjadi vas, menjadi mangkok, atau menjadi benda-benda yang lain gitu ya. Nah, itu gaya yang merubah bentuk benda. Kalau seperti kuda tadi merubah arah benda gitu ya. Nah, sekarang gaya magnet. Gaya magnet ini tarikan atau dorongan yang dihasilkan oleh magnet. Nah, contohnya itu ada pin di kulkas itu ya, atau di papan tulis yang bermagnet itu biasanya untuk menempelkan catatan gitu. Dia nggak pakai lem tapi tetap bisa menempel karena ada magnetnya. Terus kompas jarum yang dapat menunjukkan arah utara selatan itu ya. Karena kompas itu sebenarnya adalah magnet, dan kenapa dia bisa menunjuk ke arah utara dan selatan, timur, barat? Karena dia tarik menarik dengan kutub di bumi kayak gitu. Jadi bisa menunjukkan arah. Seperti ini ya. Terus di sini cara membuat magnet itu ada 3. Yang pertama menggosok, itu menggosokkan magnet ke benda yang bersifat magnet, digosoknya searah gitu ya. Terus elektromagnet itu mengaliri benda dengan listrik. Nah, tentunya benda ini yang dapat tertarik oleh magnet gitu. Kemudian induksi, kalau induksi ini hanya mendekatkan benda searah dengan magnet gitu. Nah, selanjutnya ada gaya listrik. Gaya listrik ini gaya yang dihasilkan oleh listrik. Ada banyak sekali gitu ya peralatan yang memanfaatkan gaya listrik ini, dan bahkan sudah berbagai benda gitu, berbagai peralatan menggunakan listrik. Misalnya lampu, setrika, kulkas, rice cooker, TV, dan lain sebagainya gitu. Nah, untuk hari ini cukup sekian dulu penjelasan mengenai gaya. Kita bisa berjumpa lain kali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.